Iya, sekarang ini saya sedang berada di Masjid Jami Wali Perkasa. Ini adalah masjid cagar budaya yang merupakan peninggalan Syekh Makdum Wali Perkasa. Mari kita lihat. Jadi di sini 4 pilar ini masih peninggalan asli nih Pak ya? Asli. Peninggalan asli dari Syekh Makdum Wali Perkasa. Jadi 4 pilar ini 1, 2, 3, 4 ini peninggalan asli, juga mimbar yang ada di sebelah situ. Dan ada keistimewaan yang pilar di sini bisa dilihat ada tulisan Ibraninya Pak ya. Nah ini dia. Bahasa Ibrani. Ini. Bahasa Ibrani. Nah ini tulisannya ini konon ini adalah tulisan berbahasa ya 1404 Saka ya Pak ya. Selain 4 pilar ini, yang masih asli di sini adalah ini peninggalan. Ini adalah mihrab. Seperti ini. Mihrabnya. Ini tertutup Mas. Ya, ini apa Pak? Di sini apa nih? Ini Relief-reliefnya. relief untuk Ya. sebelah kanan karena Ya. ular, ini sebelah ular. Ini ada ular tapi kepalanya burung. Kepalanya sebelah sana ya sana berada. Iya. Mesti bunyi. Jadi ini yang konon katanya kalau Jumat Kliwon bunyi gitu Pak. Iya. Nah ini dia. Ini mihrab atau mimbar untuk berkhotbah yang merupakan peninggalan kuno dari Syekh Makdum Wali Perkasa. Saya sering ini sekali ini dipakai. Iya. Apa? Saya sering sekali di situ, sering di sini. Sesekali dipakai Saya untuk dipakai, itu. ya. Nggih. Baik, inilah Ramadannya saya sering di sini. inilah sekarang kita di Masjid Jami Wali Perkasa. Jadi beliau adalah penyebar agama Islam yang kemudian mendapat penghargaan dari Sultan Demak pada 1403 Saka atau 1481 Masehi. Jadi dan pada saat menerima surat kekancingan dari Sultan Demak bersamaan dengan Sunan Kalijaga. Nanti kita ceritanya di dalam makam. Ya, jadi sekarang kita akan masuk ke makam Syekh Wali Perkasa. Jadi ini makamnya seperti ini. Jadi kita harus nunduk. Masuk ke makam itu harus menunduk. Nah, di sini ada sejarah singkat tentang Syekh Makdum Wali Perkasa. Jadi ini adalah bunyi teks piagam dari Sultan Demak yang diberikan kepada Syekh Makdum Wali Perkasa. Jadi Syekh Makdum Wali Perkasa itu diberikan surat kekancingan yang memberikan kekuasaan atas wilayah yang disebut dengan Perdikan Cahyana, yaitu di sini. Ini dari surat kekancingan dari Sultan Demak waktu itu, yaitu Raden Patah Sultan Demak yang pertama. Ini di sini kemudian kenapa dinamakan Wali Perkasa? Karena Syekh Wali Perkasa ikut serta dalam membangun Masjid Agung Demak. Dan Saka Tatal yang legendaris itu dibangun oleh beliau, Syekh Wali Perkasa, bersama dengan Sunan Kalijaga. Makanya surat kekancingan ini diberikan bersama dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mendapat anugerah Perdikan Kadilangu, sementara Syekh Wali Perkasa mendapat anugerah Perdikan Cahyana. Jadi ini bunyi dari surat perdikan tersebut, surat layang SK lah kalau mungkin zaman sekarang, surat kekancingan. Iya, jadi bunyi surat kekancingannya itu seperti ini. Penget layang kang idi Pangeran Sultan ing Demak kagaduha dening Makdum Wali Perkasa ing Cahyana mula anggaduha layang ing sun dene angrawai amlar tanah sun tulusake pamardikane pasti lemah perdikaning Allah tantaha anak angwahana ora sun wai halal dunia akhirat anak putu aba aniaya muga kena gutuking Allah dan bebentuning para wali ingkang anak ing Nusa Jawa estu jen perdikaning Allah. Jadi Syekh Wali Perkasa itu diberikan kekuasaan atas Perdikan Cahyana ini, dan tidak boleh ada anak cucu dari Sultan Demak yang merubah surat kekancingan tersebut. Dan kemudian kenapa dia diberikan surat kekancingan? Karena dia ikut serta dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dan di dalam surat kekancingan ini juga dikasih papali bahwa siapa yang berani merubah surat kekancingan tersebut
tidak ada halal dunia akhirat, dan semoga aja kenang kutuk Allah dan bebendu atau kualat dari wali di Nusa Jawa. Jadi surat kekancingan ini diberikan sangat sakral kepada Syekh Magdum Wali Perkasa yang ada di Cahyana ini dari Sultan Demak pertama, karena jasa-jasa Wali Perkasa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, juga membantu dalam membangun Masjid Agung Demak. Ya, kita akan masuk ke makam. Untuk masuk ke makam kita harus menunduk, karena ini filosofinya bahwa kita harus rendah hati, kemudian masuk ke dalam sini bahwa kita adalah hamba Allah yang makhluk yang lemah dan kita harus menunduk. Nah, ini dia filosofinya seperti itu. Jadi sekarang kita berada di kompleks makam beliau, Syekh Magdum Wali Perkasa. Jadi Syekh Magdum Wali Perkasa ini adalah canggah dari Syekh Jambu Karang. Jadi kalau kisah Bapak Cahyana menyebutkan bahwa Perdikan Cahyana didirikan oleh Pangeran Mundingwangi. Jadi Pangeran Brajajaran yang mencari kebenaran agama Islam, kemudian dia mendapatkan cahaya di Gunung Cahyana dekat sini, kemudian bertemulah dengan Syekh Atas Angin, kemudian mereka singkat kata adu ilmu, kemudian yang kalah pindah agama yang menang. Nah, saat itu Pangeran Mundingwangi yang masih beragama sebelumnya kemudian kalah dengan Syekh Atas Angin, kemudian berubah menjadi agama Islam dan diberi nama Syekh Jambu Karang. Nah, Syekh Atas Angin ini kemudian menikahi anak dari Syekh Jambu Karang yang bernama Rubiah Bekti. Dari pernikahan ini lahirlah namanya Syekh Magdum Kusen. Syekh Magdum Kusen kemudian berputra, salah satunya adalah Syekh Magdum Jamil. Nah, Syekh Magdum Jamil inilah ayahanda dari Syekh Magdum Wali Perkasa. Nama aslinya adalah Syekh Magdum Amal. Nah, jadi beliau ini kemudian tadi sudah disebutkan bahwa ikut serta dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, saat itu adalah kerajaan Islam pertama di Jawa adalah kerajaan Islam Demak. Dan Demak waktu itu membangun Masjid Agung Demak. Salah satu saka yang legendaris adalah Saka Tatal. Nah, Saka Tatal itu dibangun oleh Syekh Magdum Wali Perkasa dengan Sunan Kalijaga. Atas jasanya ini, dan kemudian dalam suatu kisah dia kemudian juga membetulkan arah kiblat dari Masjid Agung Demak yang waktu itu agak sirung atau doyong. Kemudian itu membuat eringing penggalih atau penggalih hati dari Sunan Fatah atau Sultan Fatah itu kemudian tidak risau lagi, sehingga eringing penggalih inilah yang kemudian menjadi nama atau asal muasal desa ini disebut dengan Pekiringan. Ini desa namanya Desa Pekiringan yang menjadi lokus atau lokasi dari makam dan masjid Syekh Magdum Wali Perkasa. Sampai saat ini makam beliau di sini masih sangat banyak dikunjungi peziarah. Hari ini juga banyak peziarah datang ke sini. Kemudian ini makam beliau di sini merupakan salah satu situs cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu situs cagar budaya yang terdaftar di Purbalingga. Sedang berada dengan juru kunci dari makam Syekh Magdum Wali Perkasa, yaitu Pak Mahdi Fauzi. Pak Mahdi Fauzi, saya ingin tanya, kalau di sini peziarah itu dari mana aja, Pak? Ya, alhamdulillah di sini itu hampir se-Nusantara bahasa Nusantara saya. Ya, hadir di sini. Kemarin saja juga dari Demak ada, dari Semarang juga banyak, apalagi Jawa Barat, Bogor, Tangerang ya banyak. Boleh kemarin dari Medan, itu dari Serdang, terus orang dari Serdang hadir dari Serdang. Jadi peziarah yang hadir ke sini itu peziarah dari seluruh Indonesia, Pak ya. Dari seluruh Indonesia hadir ke sini untuk menziarahi beliau Syekh Magdum Wali Perkasa. Kemudian kalau tata cara ziarahnya ke sini seperti apa, Pak? Kalau di sini sebagaimana tata caranya, kita harus pertama masuk sini,
menunduk ke Kintukori, itu Kori harus menunduk karena apa itu ya sanepa, bahasa saya sanepa, supaya kita tuh jangan jadi orang sombong, harus menunduk. Yang kedua harus salam, uluk salam di sini, setelah salam masuk ke situ ya kita tahlil, dzikir kepada Allah SWT, mendoakan beliau-beliau yang sudah wafat. Dan setelah itu ya tinggal minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan. Iya. Kemudian tinggal berdoa di sebelah sini ya. Iya. Jadi kalau masuk ke sini harus menunduk karena itu adalah sanepo. Sanepo itu apa ya? Perumpamaan. Bahwa manusia itu jangan sombong, bahwa kita harus menunduk ke sini, kemudian kita bersolawat gitu ya. Bersolawat, kemudian habis itu kita mendoakan. Kemudian kita bisa berdoa juga untuk kita sendiri ya. Iya. Jadi seperti itu. Kalau kunjungannya paling ramai bulan apa, Pak? Kalau yang ramai itu sekarang tuh bulan kemarin dari bulan Rajab, Sadran sampai puasa ramai khususnya. Tapi ya kita di sini ya tidak bisa secara spesifik. Tapi yang ramai khususnya itu Sadran sampai dengan Rajab kemarin itu. Iya. Satu bulan banyak sekali. Banyak sekali berziarah. Iya. Dan karena beliau Wali Perkasa ini adalah satu wali yang juga banyak perannya dalam penyebaran agama Islam, dan kita berharap ini bisa menjadi wisata religi, Pak ya. Ke depan menjadi wisata religi dan kemudian bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Purbalingga, wisata religi. Kira-kira menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya sangat mendukung dan sangat setuju supaya ini adalah untuk melestarikan yang ada, cagar budaya yang ada di khususnya di Purbalingga ini. Supaya aktif, supaya menjaga yang namanya cagar budaya, kita harus menjaga semuanya. Inilah termasuk para sepuh, para leluhur, para wali yang ada di Purbalingga ini. Iya, jadi semoga ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata religi. Jadi Pekiringan ini bisa menjadi Demaknya Purbalingga lah ya, Pak ya. Buat para pemirsa sekalian bisa hadir ke sini, wisata religi ke Cahyana di sini atau di Desa Pekiringan tepatnya, Kecamatan Karamoncol, Kabupaten Purbalingga. Di sini ada masjid Wali Perkasa dan juga makam beliau Syekh Magdum Wali Perkasa, salah satu tokoh penyebar agama Islam yang ada di Nusa Jawa, Nusantara ini. Jadi sekian, dan kemudian ada di sini buku yang sudah saya tulis di sini tentang Cahyana, pusat penyebaran agama Islam di bumi Nusantara.